Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyatil ridha illa wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waliqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dunya wal akhirah walifutuhi qulubina wa qulubikum walifutuhi qulubi jami'i auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa banatina wa talamidina wa tilmidatina wa jama'atina futuhal arifin futuhal ulama'il amilin wassalihin wa ala manawu bisalafun as-salihun wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat khassah ila hadrati Magaji Ali Zuli Magaji Abdul Hamid Magaji Nur Ihsan Magaji Abdul Karim, Magaji Marzuki Dahlan, Magaji Muhammad Sabi, Magaji Johari, Magaji Soleh, Magaji Muhammad Ma'asum Johari, Magaji Ahmad Idris Marzuki, Magaji Imam Yahya Makhrus, Magaji Abdul Aziz Mansur, Magaji Maimun Zubair, Magaji Ahmad Habibullah Zaini, Magaji Muhammad Mahdub Bastil Birri wa Jami Masyai Ma'adlil Boyo wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhi ma'atal falapulasa khasa ila hadrati Ramaqiyati Jazuli Osman Ramaqiyati Zainuddin Jazuli wa ila hadrati jami'i mu'alifil kutubillati ta'allamna wa alamna wa ila hadrati Ramaqiyati Muhammad Arwani Amin Ramaqiyati Syahrani Ahmadi Ramaqiyati Ahmad Basir wa ila hadrati Ramaqiyati Abdu Wassalam wa ila hadrati Sa'amat Mutamakin Kajen khususan khasa ila hadrati Sayyidi Syekh Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi bin Abdullah Muhammad bin Abdullah Sayyidi Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain al-Sudan wa ila hadrati Syekhina Fadl Ali Demak wa ila hadrati Magaji Makhtum Siwaringin Cirebon wa ila hadrati Sayyidina Imam Muhammad bin Syafi'i wa Sayyidi Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammadin al-Ghazali wa ila hadrati Sayyidi Syekh Abil Hasan al-Syadili wa Sayyidi Syekh Abdul Abbas al-Mursi wa Sayyidi Syekh Tajuddin bin Atha'il as-Sakandari hadratu Syekh Haji Hasan Syekhana rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yahya bihal islam wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu mab'utsur rahmatan lil Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihin nujaba'il bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para kiai, para ustadz, para ustadzah yang kami taati dan kami muliakan. Wa fil muqaddimah sahibil fadilah, pengasuh pondok pesantren Al-Utsmaniyah Kota Batam, beliau sahabat kami yang mulia, guru kita semua, Kiai Haji Agus Salim Haikal, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah sekalian yang kami hormati, kami muliakan, segenap jajaran Dewan Asatidah Pondok Pesantren Utsmaniyah Batam yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, santriwan santriwati Pondok Pesantren Utsmaniyah yang kami cintai, kami sayangi, kami banggakan, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi ridha, rahmat dan ampunannya Allah, dimuliakan, dibahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bermujalasah di majelis yang sangat mulia, majelis ilmu, mengkaji sebuah karya ulama beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari, yakni kitab Al-Hikam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaat atau pertolongannya mulai kita hidup di dunia ini, terkhusus saat nanti kita dikumpulkan di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah wa asadakumullah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Hikam. Malam hari ini kita memasuki makalah yang ke-12. Benar ya? Makalah yang ke-12. Yang bawa kitab silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain. Amin. Ma nafa'al qalba. Terus ya. Ma nafa'a, ora bisa gawe manfaat, ora manfaati al qalba ing ati apa syai'un suwiji-wiji mislu uzlatin kang madani uzlah, kang madani mencil, ai iktizalun anin nas, tegese sangka menungso, yadkhulu kang bakal manjing apa al qalbu biha kelawan uzlah, manjing maidana fikratin ing lapangan kang hiya iku pikiran, ae fikratin syabihatin bil midan,
tegese pikiran kang den serupakake bil maidan kelawan lapangan litaraddudil qalbi krana mider-midere ati fiha ing dalem pikiran kataraddudil khuyuli kaya oleh mider-midere jaran fil maidani ing dalem lapangan. Mana fa'al qalb. Beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah Sakandari lewat makalah yang ke-12 ini memberikan nasihat kepada kita, mana fa'al qalba syai'un. Sungguh tidak ada sesuatu yang bisa membawa manfaat ke dalam hati seperti membawa manfaatnya uzlah. Uzlah itu artinya tidak mau berkumpul dengan manusia, meninggalkan manusia, menyendiri dalam kesunyian, ditinggalkan manusia itu. Yadkhulu biha midana fikratin, yang mana hati ini bagi mereka yang benar-benar mau uzlah dengan benar, ini akan bisa masuk ke dalam pikiran, yang pikiran itu diibaratkan seperti lapangan. Sebab apa? Sebab litaraddudil qalbi fiha, pikiran ini berputar-putar di dalam hati sebagaimana berputar-putarnya kuda di tengah lapangan. Ini arti apa adanya. Bagaimana penjelasannya? Artinya orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah itu sesuatu yang paling bermanfaat bagi hatinya adalah ketika dia mau uzlah, menyendiri dari keramaiannya manusia. Entah ngambil berapa puluh hari, bahkan kalau para salik yang akhirnya mencapai puncak dan wusul kepada Allah menjadi wali, terkadang bertahun-tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani uzlah 25 tahun. Imam Al-Ghazali setelah begitu tenar kealimannya dan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, uzlah beberapa tahun. Karena hanya dengan uzlah itulah yang benar-benar bisa bermanfaat bagi hati. Yang ketika seseorang itu bisa uzlah, dia benar-benar bisa bertafakur, berpikir yang dipikirkan itu hanya Allah dan segala kebesaran serta kemahakuasaannya. Qalbul murid, hatinya seorang murid. Murid di sini orang yang menempuh jalan menuju Allah, itu dengan uzlah hatinya bisa suci, bisa bersih min ghafalatihi, dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan hatinya lalai dari Allah, wal qurbi ila hadrati maula, dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan hatinya tidak bisa benar-benar dekat dengan Allah. Jadi harus uzlah. Makanya dalam tradisi orang-orang yang sudah berbaiat thariqah tertentu di bawah bimbingan guru mursyid tertentu, itu ada yang mengistilahkan uzlah, ada yang mengistilahkan khalwah, ada yang mengistilahkan tawajjuh. Ada yang ngambil di bulan-bulan mulia,
Bulan Muharram 10 hari meninggalkan keluarganya, khalwah dengan sesama teman yang sudah berbaiat thariqah di bawah bimbingan guru mursyid selama 10 hari. Tidak ada yang dilakukan kecuali mendekatkan dirinya kepada Allah di bawah bimbingan guru mursyidnya. Kalau di Kudus namanya khalwah. Ada yang seminggu sekali. Di Kudus itu juga di tempat kami belajar dulu di Matolek, setiap Selasanan itu khalwah. Datang kepada guru. Ada yang ngambil pada bulan-bulan tertentu. Ini dalam rangka uzlah, dalam rangka meninggalkan orang-orang tercintanya meskipun hanya 10 hari. Kalau tradisi di Kudus Naksabandiyah Khalidiyah, itu di sana bulan Muharram 10 hari. Bulan Ramadan 10 hari, ada yang full 1 bulan. Kemudian bulan Rajab. Nah, ajaran yang demikian ini dalam rangka seseorang menghindarkan diri dari keramaiannya manusia, fokus untuk beribadah kepada Allah. Kalau para salik yang akhirnya mencapai puncaknya sehingga menjadi wali, uzlahnya sendirian. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita baca manaqib para aulia illah, itu rata-rata mereka pasti uzlah agar fokus. Fal muridu, mengapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama yang mensyarai makolahnya Asy-Sakandari. Fal muridu, seorang murid, idza kana mukhalitan linnas, ketika masih berkumpul dengan banyak manusia, istaghala nadruhu bil mahsusat, maka pandangan matanya yang akhirnya nanti ke bawah dalam hati dan pikirannya terlalu banyak yang dilihat. Kita kalau kumpul manusia demikian, jalan lihat wanita cantik, akhirnya terbawa sampai hati dan pikiran kita. Lihat mobil mewah, akhirnya terbawa dalam hati dan pikiran kita. Belum kalau kita nonton TV, lihat begitu banyak tayangan, akhirnya terbawa dalam hati dan pikiran kita, sehingga sangat mengganggu hati kita yang ingin benar-benar dekat dengan Allah, ingin hanya ingat Allah, bukan ingat yang lainnya. Sehingga jalan satu-satunya, jangan terlalu sering kumpul dengan manusia. Uzlah, tinggalkan untuk sementara waktu, fokus agar hati dan pikiranmu itu tidak ada yang diingat kecuali Allah. Jangan terlalu banyak melihat sesuatu. Kita ini kan berjumpa dengan kawan, lalu itu terbawa dalam hati dan pikiran kita. Lihat motor bagus, lihat HP bagus, macam-macam. Wah, itu sangat mengganggu. Bagi orang yang saleh itu amat sangat mengganggu. Fala yatafakkaru qalbuhu illa fiha, sehingga apa? Kalau orang terlalu sering kumpul dengan manusia, maka otomatis apa yang dilihat itulah yang ada dalam pikirannya. Tapi ketika bismillah ditinggalkan manusia, menyendiri di atas gunung, menyendiri di dalam gua, menyendiri di tengah hutan, tak ada yang dipikirkan kecuali Allah dan kemahabesaran Allah yang diperlihatkan kepadanya. Ini jalannya para wali. Kalau kita ingin, ya silakan, tapi jangan sekehendak kita. Harus di bawah bimbingan seorang guru yang sudah mencapai puncak wusulnya kepada Allah dan punya pengalaman-pengalaman spiritual dalam menggapai wusul ilallah
tahapan-tahapannya itu sudah dilalui semuanya. Paham ya? Makanya beliau katakan tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa bermanfaat untuk hati. Artinya hati ini akhirnya konsentrasi penuh hanya ingat Allah, mengalahkan uzlah. Kalau masih kumpul seperti ini sulit. Karena kita mau zikir kepada Allah, sebelum zikir jumpa dengan mantan pacar semisal, akhirnya di tengah zikir ya terbawa dalam pikiran kita. Ambiar. Ya. Lihat mobil yang selama ini didam-idamkan lewat, akhirnya di tengah zikir kita terbawa dalam pikiran kita. Wala yazalu nadhiran illa li'alami syahadah. Dan seorang murid yang menempuh jalan menuju Allah kok belum mau uzlah, masih berkumpul dengan manusia, ya yang dilihat ini hanya alam-alam yang nampak saja. Dia akan aiza tazalahum in akasal hal. Dan ketika seorang murid bismillah meninggalkan manusia ke tengah hutan, ke atas gunung, ke dalam gua, dan itu dilakukan Rasulullah. Kalau kita membaca sirah riwayat hidupnya Rasulullah secara komplit, 32 tahun itu Rasul sudah meninggalkan aktivitas dunianya. 32 tahun itu Rasul uzlah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, ngambil beberapa hari, bahkan kalau Ramadan 1 bulan penuh nggak pulang. Di mana menyepinya Rasulullah? Di gua-gua yang ada di sekitar kota Makkah, di Gua Sur. Dan yang sering Rasulullah bertahanus, menyepikan dirinya, meninggalkan istri tercinta, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan keluarganya, dalam rangka agar tidak ada yang ada dalam pikiran dan hatinya kecuali ingat Allah, sambil minta petunjuk untuk kaumnya yang begitu jahiliyah. Itu yang sering beliau bertahanus di dalam Gua Hira. Itu dilakukan Rasulullah. Dan masyhur, semua sepakat bahwa Rasulullah menerima wahyu yang pertama bukan di Masjidil Haram. Rasulullah menerima wahyu yang pertama bukan di tempat ibadah yang umum. Tapi sepakat semua ulama, Rasulullah menerima wahyu pertama di mana? Gua Hira, atas gunung Nur yang begitu tinggi, gunung batu yang begitu terjal. Gua Hira jangan digambarkan seperti gua-gua di Indonesia ya, yang lubangnya lebar lalu di situ lori bisa masuk. Jangan. Gua Hira itu hanya cekungan yang ada di atas gunung Nur, yang paling cukup buat sholat 5-4 orang. Sempit, pengap. Ustadz kok tahu? Saya pernah ke sana. Bukan hanya melihat dari bawah. Saat haji alhamdulillah, bismillah naik ke atas, sholat di sana. Membayangkan subhanallah, di tempat yang andekan malam pasti sangat sepi. Jarak antara Gua Hira dengan rumah Rasulullah kurang lebih 7 kilo. Dan kalau bulan Ramadan, Rasul 1 bulan penuh di sana. Tiap sore istri tercinta Dewi Khadijah binti Khuwailid Al-Kubro yang mengirim bekal makanan untuk buka dan sahurnya. Dan malam 17 Ramadan, malam Jumat, datang sosok makhluk yang sangat menakutkannya. Makhluk itu adalah Jibril alaihis salam. Qad ja'ahun namusul akbar. Telah datang kepada Nabi nyamuk yang sangat besar sebab bersayap. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang zikir ke dalam gua sesat, loh, apa mereka lupa bahwa Rasulullah itu menerima wahyu pertama di gua?
Apa waktu itu belum ada Masjidil Haram? Sudah ada. Apa belum ada Ka'bah? Sudah ada Ka'bah. Tapi Rasul mendapatkan petunjuk dari Allah berupa surah Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat berikutnya. Itu bukan di masjid, bukan di samping Ka'bah, tetapi di dalam goa. Rasul uzlah. Karena kalau tidak uzlah, itu jelas calon nabi. Tidak akan bisa fokus hati ini hanya ingat Allah. Itu tadi, terlalu banyak yang dilihat. Masjid ini tempat ibadah, tapi kalau sebelum masjid kita jalan jumpa dengan berbagai macam hal, ke bawah. Apalagi tak sengaja jalan lewat masjid, ada perempuan belahan dadanya terbuka, masya Allah itu. Ya, yang laki-laki. Teringat, sholat pun ingat itu. Sehingga perlu uzlah. Mahsusat, perkara-perkara yang dilihat ini terlalu banyak mengganggu pikiran, sehingga tahapan seseorang ingin menempuh jalan menuju Allah itu diantaranya dia harus uzlah. Dia harus uzlah. Dan memang benar, nah, kalau nggak pernah melakukan ya nggak bisa merasakan. Dulu cerita. Dulu saya lulus aliyah sebelum ke Lirboyo itu saya uzlah di Gua Pamijahan atas petunjuk guru. Waktu itu Mbak Basir sama guru saya, dengan guru beliau sama, Mbak Basir Darul Falah. Itu. Saya ngatamkan Quran di sana. Memang ketika kita meninggalkan rumah itu lalu fokus baca Quran, dzikir, salat, itu hati kita merasakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita rasakan. Dan ini nggak perlu ditanyakan dalil. Kalau ingin merasakan harus praktek. Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Jadi ada namanya ilmu tajribah. Itu ilmu yang didapatkan berdasarkan uji cobanya. Para nelayan itu hanya dengan melihat bintang di posisi mana, ini bisa menyimpulkan nanti ikannya di mana dan apa. Itu nggak perlu dalil, cari Quran hadis nggak ada. Tapi berdasarkan pengalaman menjadi nelayan puluhan tahun, sehingga oh kalau ada bintang itu nampak biasanya nanti ikan yang muncul ini. Sama. Kita ingin mendapatkan pengalaman spiritual, kedahsyatan dzikir, ya harus dzikir. Dalil umum, innamaz dzikru tanfaul mu'minin. Sungguh zikir itu bermanfaat bagi orang. Manfaat ini kan artinya luas. Dan kalau tidak kita coba ya kita nggak akan bisa merasakan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh mereka yang ahli zikir. Tiba-tiba di tengah zikir nampak besok akan ada kejadian seperti ini. Ya benar. Nah, ini jangan dicarikan dalilnya. Ya, jangan dicarikan dalilnya, tapi praktekkan. Kalau orang mau uzlah in akasal hal, maka kondisinya akan dibalik. Yang tadinya hati pikirannya ini dipenuhi dengan apa yang banyak dia lihat, itu akan hilang. Oh, nggak lihat apa-apa kok. Dalam kesendiriannya di tengah hutan. Sehingga hati pikirannya hanya Allah. Andaikan melihat di sekeliling, melihat kemahabesaran dan kemahakuasaannya Allah. Faiza tazalahum in akasal hal wajala qalbu, hatinya akan menjadi terang. Fi alamil ghaib, dan ketika hati itu terang, dia bisa melihat bukan hanya alam yang nampak, tapi alam-alam gaib, keajaiban-keajaiban alam semesta. Nah, yang mengalami ini siapa? Ya yang mempraktekkan uzlah. Bapak Ibu pernah uzlah? Enggak pernah.
Azl. Uzlah ya. Jadi ini masalah uzlah. Uzlah itu sangat bermanfaat bagi hati. Wa qad jaa fil khabar. Dalam hadis sering kita dengar dari guru-guru kita, Rasulullah katakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Tafakkur 1 jam saja itu lebih baik dibanding ibadah 70 tahun. Nah, tafakur di sini itu tafakur yang bagaimana? Hati dan pikiran hanya memikirkan Allah dan memikirkan alam semesta ciptaannya Allah, sehingga tumbuh keyakinan yang luar biasa tentang kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah. Dibanding mereka yang pludat-pludit sholat 70 tahun. Tafakkur sesaatnya para auliaillah itu lebih utama dibanding mereka yang ibadah 70 tahun tapi nggak pernah tafakkur. Nah, tafakkur inilah memfokuskan hati dan pikiran hanya ingat Allah dan alam semesta ini sebagai tanda bukti kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah. Wakila, ada sahabat yang bertanya li Ummi Darda, kepada sahabat Ummi Darda, maka afdhal amali Abi Darda. Abi Darda ini terkenal sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah, dan sahabat-sahabat yang hidup sezamannya itu mengakui kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Abi Darda. Ketika ditanya amal yang paling utama yang dilakukan Abi Darda itu apa? Qalat at-tafakkur. Yang ditanya istrinya menjawab at-tafakkur. Abi Darda itu suka tafakkur, suka menyendiri lama, memikirkan Allah, memikirkan ciptaannya Allah yang demikian luar biasa, sehingga lewat tafakur itu timbul keyakinan yang tambah yakin akan kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah. Wa dzalika li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqa'iqil asya. Sebab dengan mau tafakur yang benar, tafakur memikirkan Allah, fokus ingat Allah dan alam semesta yang itu adalah ciptaannya Allah, yasilu bihi ila ma'rifati haqa'iqil asya. Orang yang ahli tafakur maka akan sampai pada satu makom di mana dia akan mengetahui hakikat-hakikat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wa ila ta'zimillah, dan dia akan mengetahui serta meyakini tentang kemahaagungan Allah. Akhirnya yakin, nggak ada keraguan lagi, Allah memang luar biasa, Maha Agung dengan segala ciptaannya. Wa ta'zimi kulli ma yurdi, akhirnya dia akan mengagungkan apa yang menyebabkan Allah ridho. Akhirnya ke sana. Ketika mengagungkan apa yang menyebabkan Allah ridho, perkara yang menjadikan Allah ridho, mengagungkan sholat, kita akan ahli sholat. Mengagungkan baca Quran, kita akan ahli baca Quran. Mengagungkan zikir, mengagungkan puasa, mengagungkan sholat malam, kita akan melakukan hal-hal yang kita anggap agung, sebab itu diridhoi Allah. Nah, tahapannya seperti itu. Tidak kok ujuk-ujuk langsung. Ada yang ujuk-ujuk tapi itu bagaikan mencari jarum di tengah jerami, sulit. Ya, sulit. Ada orang yang langsung diangkat jadi walinya Allah meskipun baru masuk Islam, tapi itu belum tentu 1 miliar 1. Ada orang yang tanpa belajar dapat ilmu, belum tentu 1 miliar 1, yang disebut dengan ilmu ladunni. Wa fi ladunni qalla wa fi qadni wa qadnil
aidan qad yafi. Itu nadham dalam alfiyah. Laduni ada tapi sikit. Jangan mimpi punya ilmu laduni. Sudah pengen punya ilmu ya ikhtiar, hadir, datang ke majelis ilmu. Pengen punya ilmu kok nelek, bahasanya Jawa. Tahu nelek? Nelek itu datang ke gua-gua. Tapi pengen punya ilmu, bukan kok pengen mendekatkan diri kepada Allah. Datang ke kuburan, pengen langsung punya ilmu. Waktumu habis hanya untuk menyepikan diri, yang niatnya bukan kok uzlah dalam rangka agar hati dan pikiran kita hanya ingat Allah, tapi pengen dapat ilmu tanpa belajar. Ngayal. Nah, meskipun ada orang tanpa melewati makom-makom yang dilalui oleh salik sehingga wusul ilallah langsung diangkat menjadi walinya Allah, ada. Kalau biasa baca manaqib wali abdal, jadi hierarki kewalian itu ada yang dinamakan wali kutub. Itu satu masa satu, kalau mati nanti diganti dengan wali yang lain. Satu masa itu 100 tahun satu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali kutub, meninggal ganti Syekh Ahmad Tarifai, Syekh Ahmad Adibai, Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu wali kutub. Ada wali kutub, ada wali abdal. Ini jumlahnya 7. Kalau meninggal satu, ada gantinya. Dan gantinya ini ya dari Allah, petunjuknya kepada para walinya Allah. Dalam manaqib itu diceritakan Syekh Abdul Qadir wali kutub, sedunianya satu masa yang disebut mujaddid. Sebab ada hadis setiap 100 tahun Allah mengutus seseorang yujaddidu dinah, yang akan memperbarui agamanya. Artinya mempunyai penemuan baru sehingga umat memahami agama itu lebih mudah. Itu setiap 100 tahun sekali. Meskipun ini yang diangkat menjadi wali kutub sudah meninggal, ya tetap dia wali kutub sampai 100 tahun selesai. Nanti kalau sudah 100 tahun diganti wali kutub yang lain. Sedunianya satu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Futuhul Makkiyah karya Ibnul Arabi, di sana dijelaskan hierarki kewalian. Itu ada tingkatan wali kurang lebih 9. Ada wali kutub 1 di dunia, masanya 100 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali kutub, Syekh Ahmad Ar-Rifai wali kutub, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wali kutub, Syekh Ahmad Al-Badawi wali kutub, Syekh Abdus Salam Al-Mursi wali kutub. Sebagian ulama mengatakan Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali wali kutub mujaddid dengan Ihya Ulumuddinnya, sehingga orang memahami agama lewat Ihya itu menjadi mudah. Karena problem yang dihadapi agama itu setiap masa berubah, dan itu perlu ada cara supaya orang yang hidup di zaman itu memahami agama ini sangat mudah. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan Ihya Ulumuddin ini adalah sebagai bukti bahwa Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali ini mujaddid di zamannya. Ya, wali kutub. Wali abdal 7. Di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Lujainiddani, karya beliau Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Itu ketika wali badal, wali abdalnya itu mati 1, itu ada penggantinya. Dan yang membaiat siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang dibaiat menjadi pengganti wali badal yang baru meninggal siapa? Nasroniyun minal Kustantiniyah. Coba bayangkan, orang Nasrani baru masuk Islam dari Konstantinopel. Daerah mana itu? Daerah sekitar Irak. Tapi karena memang takdirnya dia meskipun baru masuk Islam jadi wali, ya jadi wali. Nah, kita jangan ngayal seperti itu.
Kalau pengen jadi wali ya tempuh jalan para wali dari tahapan awal, tengah sampai puncak. Gitu ya. Itu mu'alaf itu. Tapi diangkat jadi wali. Sebab Allah mengangkat wali itu ya kepada siapapun yang dikehendaki meskipun baru masuk Islam. Baru disyahadahkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi Allah memberikan petunjuk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dialah pengganti wali abdal yang baru meninggal. Ada wali autad, ada wali a'immah, itu lain waktu nanti kita jelaskan secara detail. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Arabi dalam salah satu karyanya Futuhul Makkiyah. Di sana ada. Harus ngaji runtut, jangan langsung pengen pinter, ya, sabar, sabar. Itu orangnya. Sampai mana tadi? Nah, jadi puncaknya ketika orang itu menyendiri dengan Allah dalam kesendiriannya, mau uzlah meninggalkan keramaiannya manusia, sedikit yang dilihat hanya Allah, 24 jam yang dipikirkan Allah. Andaikan melihat alam semesta, akhirnya timbul satu keyakinan Allah memang Maha Agung. Lalu dari situ mengagungkan apa yang diridhoi oleh Allah, lalu yang diagungkan itu dilakukan. Mengagungkan sholat, karena siapa yang sholat diridhoi Allah. Diagungkan sholat, ahli sholat, ahli zikir, ahli sholat malam, dan seterusnya. Sebaliknya, wa tahqiru kulli ma yaskhutu, dan menghinakan, meremehkan, merendahkan perkara-perkara yang membuat Allah murka. Minum khamr, murka, direndahkan. Karena direndahkan, disepelekan, dihinakan, maka yajtanibuhu, dia jauhi sejauh-jauhnya. Wa yattali'u bi ala khafaya afatin nafs, dan akhirnya dia benar-benar mengetahui tentang perkara-perkara yang samar, yang tidak diketahui oleh orang umum, bahayanya nafsu. Kemudian tipu dayanya musuh. Allah beritahukan semuanya. Gururud dunya, tipu daranya, tipu dayanya dunia. Yang memang Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa harta kita, anak-anak kita, ini banyak yang melalaikan kita dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Al-Munafikun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian an dzikrillah, dari ingat Allah. Banyak orang yang begitu sibuk ngurusi harta, mengumpulkan harta, ngurusi anak, merawat anak, alasannya lalai dari ingat Allah. Jangan. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika, gak nyambung. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalau kamu seperti itu, rugi kamu, rugi. Jangan mau tertipu dengan anak-anak kalian. Jangan mau tertipu dengan harta kalian sehingga kalian tidak ingat Allah. Rugi. Khasirun, rugi. Fittabaut yata'arrafu bihi, ya, orang-orang yang tadi mulai dari uzlah, akhirnya yang diingat hanya Allah, akhirnya mengagungkan Allah, akhirnya mengagungkan yang diridhoi Allah. Yang diridhoi Allah dilakukan dengan benar, menghinakan, merendahkan, menganggap sepele, hina, rendah larangan-larangan Allah, akhirnya ditinggalkan. Setelah itu dia akan mengetahui tentang hal-hal yang samar yang bisa membahayakan dirinya, dan juga tipuan-tipuan dunia, tipuan-tipuan musuh ini dia akhirnya tahu. Ya ta'arrafu bi wujuhal hail, dia akhirnya tahu
cara-cara merekayasa sesuatu, musuh lawan mau berupaya untuk menipu dia tahu semuanya. Minal afatin nasyah, yang akan merugikan dia, afat-afat yang tumbuh an mukhalatati ahliyah, sebab berkumpul dengan ahlinya. Bahaya minum khamar sedang berkumpul dengan ahli minum khamar. Bahaya judi sebab selalu berkumpul dengan judi. Bahaya ghibah sebab selalu berkumpul dengan orang yang ahli ghibah. Itu akhirnya dia tahu semua, dan setelah tahu dia anggap itu hina, dia anggap itu rendah, sebab Allah tidak ridho pada itu, dia tinggalkan sejauh-jauhnya. Wabil uzlah al-madhkura, dan dengan uzlah yahsulut tamrin alal khulwah, maka akan berhasil pembelajaran alal khulwah, menyepikan diri untuk fokus hanya beribadah kepada Allah. Allati hiya ahadu arkanit thoriq al-arba'ah, di mana khulwah atau uzlah ini lebih umum. Kalau khulwah menyepikan diri khusus beribadah kepada Allah. Kalau uzlah pokoknya manusia ditinggalkan, dia fokus hanya hati dan pikirannya mengingat Allah. Dan khulwah atau uzlah ini bagian dari 4 perkara yang harus ditempuh oleh orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. 4 perkara itu apa? 1, harus uzlah atau khulwah. Yang kedua, as-sumtu, harus banyak diam. Calon wali kok banyak omong? Enggak ada. Wali murid itu paling as-sumtu, banyak diam. Andai kan dia bicara sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, alju, harus berani lapar, harus berani banyak puasa. Tapi rata-rata para wali itu gemuk-gemuk, ya itu setelah jadi wali. Dulu kurusnya masya Allah, ini tinggal mulai kelihatan gemuk saja. Setelah 17 tahun puasa, masya Allah, mudah-mudahan barokah. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika sudah duduk mapan, tidak lagi meninggalkan keramaian, punya murid. Ada wali santri yang protes. Wali santri protes itu ya memang sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman Nabi. Jadi wali santri itu protes sebab apa? Ketika sambangan, anaknya ditanya dikasih makan apa di Usmania? Sego jagung misalnya. Nasi jagung, ikannya tempe, tahu, gak ada yang lain. Paling seminggu sekali telur. Ibunya datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang makan ayam yang begitu lezatnya. Maka protes. Ya Syekh, saya titipkan anak saya di sini bukan untuk hidup menderita seperti itu. Anakku enggak kasih makan nasi jagung, tempe, tahu, paling seminggu sekali telur. Tapi saya melihat engkau makan daging ayam yang begitu lezatnya. Gimana ini? Saya protes. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak banyak omong. Bekas-bekas tulang belulang ayam yang sudah dimakan, ayam jantan itu dikumpulkan. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Kumi bi'idnillahilladzi yuhyil idhama wahya ramim." Hei tulang belulang yang sudah hancur, yang sudah rusak, bangun kamu. Bangun dengan izin Allah yang mampu menghidupkan idham, daging yang sudah rusak. Bangun tulang ini, membentuk ayam jantan tanpa kulit dan daging. Lalu fasahat, ayam jantan ini berkokok. Kokokannya bukan kok, bukan, tapi kokokannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Wahai Bu ahli santri,
idza sara ibnuki hakadha. Kalau anakmu sudah mampu seperti ini, silakan. Mau makan daging apapun silakan. Falyakul masya. Hendaklah dia mau makan apapun silakan. Ini masih proses, harus dilakukan, harus puasa. Jadi kalau ada ibu-ibu wali santri yang anaknya di sini Senin Kamis suruh puasa, jangan punya prasangka macam-macam. Itu untung kiai banyak ya. Per bulan sekian kasih makannya tempe tahu, Senin Kamis suruh puasa pula. Jangan mengharap berkah ilmu anak-anak Bapak Ibu kalau seperti itu. Selalu suudzon, selalu suudzon. Jangan. Kalau sudah pasrah bismillah sama seorang kiai, gak usah ikut intervensi aturan yang dibuatnya. Kita punya banyak pengalaman. Anak kami dulu di Kudus itu ada komite yang seorang ulama setiap rapat selalu protes. Protes membandingkan pondok yang lain. Akhirnya Mbak Maksum tegas, dah bawa pulang saja namu. Karena protesnya itu bukan hanya sekali dua kali, setiap kumpul karena dia termasuk pengurus komite. Itu protes dilayangkan secara terang-terangan. Bawa saja. Dan kabar yang kita terima di saat anak-anak yang lain, anak kita sukses lulus sudah hatam 30 juz sampai SMA itu 5 juz saja nggak ada. Masya Allah. Ya, hati-hati. Kalau sudah pasrah pada kiai, udah nggak usah intervensi melok ngatur. Terkadang gudikan sidik laporan ngamuk. Terkadang tengkar sama temannya laporan, nggak terima. Itu ada, seperti itu ada. Masya Allah. Terkadang kita pernah punya seperti itu. Saya berpikir, lah Anda itu membayar pondok berapa? Terus inginnya anak Anda itu seperti tidur di kamar hotel. Kamar hotel itu 250 per hari, kalikan 30. Apakah Anda bayar pondok sejumlah itu? Tuntutannya tidurnya harus pakai bantal yang bagus, pakai matras yang bagus. Masya Allah. Jangan ya. Kalau sudah bismillah dipasrahkan ke kiai dah. Husnudzon saja. Apalagi yang nggak pernah mondok. Nah ini nggak pernah mondok, nggak mau tanya pada orang atau guru yang bisa memberikan arahan. Alju, harus berani lapar. Ya, jadi wali itu Syekh Abdul Qadir yang sudah mapan itu ya dulunya luar biasa riadohnya. Berulang-ulang saya sampaikan. Ini keterangan dalam kitab Lujaini Dani, manaqib yang di majelis kami itu dibaca setiap malam Ahad lagi. Di sini seminggu sekali ya. Lujaini Dani disyarai Nurul Burhani. Nurul Burhani itu bukan karangan ulama Timur Tengah. Wong Demak tetangga beliau. Syekh Musleh Meranggen Futuhiyah. Umi dulu mondok di sana. Adik saya dulu mondok di sana. Meninggal di Mekah. Syekh Musleh Al-Meranggeni Nurul Burhani. Yang diterangkan. Ya Al-Muraki, tapi Meranggen aslinya itu. Muraki. Meranggen jadi Muraki ini kan lucu. Ya. Jadi 1 uzlah, 2 sumtu diam, 3 ju berani lapar, dan yang keempat sahar berani bergadang. Wali kok jam 8 tidur ya? Enggak ada. Wali pengen jadi wali kok jam 9 sudah tidur. Kalau nggak tidur nonton TV. Wali itu ya malam habiskan untuk ibadah, banyak bergadang. Kata Syekh Abu Laisa Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin, waktu malam itu panjang, jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Waktu siang itu terang benderang, jangan engkau gelapkan dengan dosa-dosa dan maksiatmu. Nah, itu Syekh Abu Laisa Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin. Calon wali itu ya harus bergadang. Jadi uzlah, sumtu, dijaga benar lisan ini. Andaikan bicara memang sesuatu yang bermanfaat. 3 harus berani lapar.
Jangan melihat Kiai Haikal sekarang. Jangan melihat dulu. Masya Allah. Awal di Batam jumpa kurus. Dijak nagih hutang ke jangan sebut nama. Masya Allah ya. Jangan lihat kiai-kiai setelah sukses, tapi lihat perjalanannya. Waktunya habis untuk belajar, waktunya habis untuk riyadhah. Syekh Abdul Qadir begitu. Idza sarab nuki hakadha falyakul masya'a. Bu, kalau anakmu bisa seperti ini, tulang belulang ayam yang sudah hancur, kemudian disuruh bangun, kamu bangun hidup kembali, silakan. Mau makan apapun silakan. Kalau belum bisa, ya harus tahapannya seperti itu. Puasa, makannya nasi jagung. Senin Kamis puasa. Kadang-kadang telur seminggu sekali. Berakhir kiainya ini. Ya. Nah, ya seperti itu. Watasirul abdal abdalan. Jadi seseorang sampai diangkat menjadi wali abdalnya Allah yang tadi ya, hierarki kewalian itu paling tinggi kutub. Wali kutub. Bawahnya wali abdal yang 7 orang. Nanti ada wali autad dan seterusnya. Nah, wali abdal, ada wali mulamatiyah yang memang menampakkan dirinya itu seperti orang biasa. Ketika mulai terkenal, dia akan menyamar menjadi tukang sampah semisal, dihinakan dirinya karena nggak mau kelihatan terkenal. Itu ya, itu pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Hadza kulluhu fi haqqil murid alladhi yasluku bi nafsihi. Hal ini semua akan didapatkan bagi murid ketika dia melakukan suluk sendirian tanpa bimbingan seorang guru. Tapi hati-hati, kalau kita orang bodoh jangan. Kecuali kalau memang syariat kita sudah kuat, lalu kita pengen uzlah sebab punya dasarnya, sendirian silakan. Kalau orang awam harus minta bimbingan guru mursyid. Kalau semisal dari kecil memang mondok, syariat sudah menguasai, ilmu tasawuf sudah dipelajari, ingin mempraktekkan ilmu yang dipahami, silakan ke puncak gunung sendiri, lalu mempraktekkan ilmu yang dipelajarinya tentang masalah uzlah. Tapi kalau orang awam jangan, bahaya nanti. Karena setan itu pinter. Setan itu ngalim. Makanya kalau hanya cari orang alim, iblis itu lebih alim dari para ulama. Ya. Fa in kana tahta tarbiyati syekh, tapi kalau orang yang melakukan suluk jalan menuju Allah untuk mencapai puncak wusul ilallah, itu melakukannya di bawah bimbingan guru mursyid tertentu, maka fala budda mim mukhalatati, harus selalu berkumpul. Petunjuk guru mursyid seminggu sekali kita kumpul tawajuhan, harus ikuti. Dan orang tua kita yang masuk dalam thariqah tertentu pasti ada itu 1 minggu sekali kumpul tawajuhan. Ada mengistilahkan kholwah, dibimbing. Dan kelebihannya thariqah mu'tabarah itu, meskipun kholwah 10 hari, bukan kok hanya diajak zikir, sholat malam, puasa, bukan. Tetap nanti setiap harinya ada pencerahan dengan mendatangkan para ulama, mulai dari tata cara sholat yang benar diajari kembali, cara puasa yang benar, cara wudhu yang benar, fikih itu tetap diajarkan. Wa mukhalatatil ikhwan, berkumpul dengan kawan-kawan alladzina ya'inunahu ala sulukit thariq, yang membantu dia ala sulukit thariq, dalam menempuh jalan thariqah, ingin wusul kepada Allah. Kumpul dengan kawan-kawannya, saling mengingatkan. Zikir sudah berapa ribu dilakukan tadi malam, saling mengingatkan. Idza dhahabat ru'unati nafsihi wa sara minal arifin. Kalau sudah puncaknya maka dia akan menjadi arifin. Kalau sudah berada di makom arifin, kumpul lagi dengan manusia sudah enggak berpengaruh.
Jadi sudah nggak mempengaruhi pikirannya. Tapi kalau kita kan enggak. Semakin banyak yang kita temui, semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang mengganggu hati dan pikiran kita. Nah, para walinya Allah kalau sudah mencapai makom puncak, dia kembali lagi ke manusia. Berapapun banyak yang dilihat dan dijumpainya, sama sekali nggak mempengaruhi hati dan pikirannya. Tetap isinya hanya Allah, Allah, Allah. Meskipun dohirnya berdagang dia, meskipun dohirnya ngobrol, meskipun dohirnya ngopi, bahkan terkadang main gaple, tapi nggak pakai uang. Tapi hatinya Allah, Allah, Allah. Itu ketika sudah selesai. Lah kalau belum harus uzlah. Harus uzlah. La yara ghairallah, tidak ada yang dilihat kecuali Allah. Wal uzlah wasilatun laha, dan uzlah itu menjadi wasilah orang bisa sampai ke sana, wa mu'inatun 'alaiha, dan sangat membantu orang itu bisa sampai ke makom yang disebutkan tadi, sehingga kalau sudah sampai di sana kumpul kembali kepada manusia, apapun berapapun banyaknya yang maksusat yang dilihat hari-hari, meskipun itu sampai mohon maaf hal-hal yang dilarang oleh Allah ditampakkan padanya, orang telanjang mungkin, sama sekali nggak berpengaruh. Kalau kita kan Masya Allah sholat terbawa gara-gara tadi mau ke masjid, di tengah jalan jumpa perempuan, belahan dadanya diingat terus itu belahan dadanya. Masya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Idza lam yahsul lahu tadhirun bi uzlah wala fikrah. Nah, bagaimana kalau andikan sudah uzlah tetap saja nggak bisa berubah hatinya? Wala fikrah, dengan tafakur juga masih tetap hatinya kotor. Maka nasihat berikutnya insya Allah Selasa yang akan datang. Amin Allahumma, mudah-mudahan bisa istiqomah. Udah kelewat jam 9. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Amin. الناصر الخلق بالخلق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه خلق العظيم يا الله خلق الشافعي الحمد لله بك بالمزيد يا ربنا لك الخلق والغيب بالجاه وجهك وعليك وسلم اللهم صل وسلم كاملا على سيدنا على سيدنا الخلق وتفرج بالقران وبالخرج وبالعظيم وخصنا الخواتيم مستصفى بما بيت الله وعلى اله وصحبه في كل اتنا وتسليم على كل مؤمن اللهم افتح علينا فتحا عارفين بحكمتك واسرارنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والاكرام وبركات استعدانا كما انت فرد به الى جهه العلم ولا تمسنا يا رب يا الله نور قلبنا كما نورت مسكنا بنا استغفرنا عن كل سكات سيدنا وصل الامور اللهم اجعل اولادنا وتلاميذنا وجماعتنا وطلابنا بمعالي العلم والخير والشرائع ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا نجعلنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله رب العالمين الفاتحه مولاي صل وسلم دائما ابدا Maula
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.